Pada subbab C ini, kalian akan menyimak penjelasan mengenai cara menyimpulkan fakta, data, dan kata-kata ilmiah dalam teks pidato. Tetap semangat dan fokus dalam menyimak ya. Selamat mendengarkan. Menyimpulkan fakta, data, dan kata-kata ilmiah dalam teks pidato. Teman-teman, pidato disampaikan untuk beberapa tujuan. Di antaranya, untuk menyampaikan informasi dan memengaruhi halayak. Untuk mencapai tujuan itu, biasanya penulis memasukkan data dan fakta agar pendengar tertarik mengikuti pidatonya sampai selesai. Sekarang, cobalah mengingat-ingat pidato yang pernah kalian dengar. Data dan fakta apa saja yang disampaikan di dalamnya? Membaca. Simak penjelasan berikut agar kalian semakin memahami materi. 1. Fakta dan data dalam teks pidato. Masih ingatkah kalian dengan pelajaran tentang fakta dan data dalam bab 1? Menurut KBBI, fakta adalah hal atau keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Sedangkan data adalah keterangan yang benar dan nyata. Sebuah pidato kerap berisi fakta dan data untuk memperkuat pendapat sang pemberi pidato. 2. Kata-kata ilmiah. Sebuah teks pidato terkadang juga memuat kata ilmiah. Kata ilmiah adalah kata-kata yang berdasarkan ilmu pengetahuan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ilmiah adalah kata bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan, atau memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. Teman-teman, berikut ini beberapa contoh kata ilmiah beserta ilmu pengetahuan yang terkait. Atom, kata ilmiah dari ilmu kimia. Bait, kata ilmiah dari ilmu bahasa dan sastra. Ejaan, kata ilmiah dari ilmu bahasa. Ekosistem, kata ilmiah dari ilmu biologi. Katulistiwa, kata ilmiah dari ilmu geografi. Lintang, kata ilmiah dari ilmu geografi. Organik, kata ilmiah dari ilmu kimia dan biologi. Prasejarah, kata ilmiah dari ilmu sejarah. Revolusi, kata ilmiah dari ilmu sejarah. Zat, kata ilmiah dari ilmu kimia dan biologi. Teman-teman, biasanya teks pidato menggunakan kata-kata ilmiah yang sesuai dengan topik yang akan disampaikan. Kegiatan 4. Mengidentifikasi fakta dan data dalam teks pidato. Teman-teman, pada kegiatan selanjutnya, kalian akan mengerjakan kegiatan 4, yaitu tentang mengidentifikasi fakta dan data dalam teks pidato. Berlatih. Tentu kalian sudah menyimak pidato berjudul Masalah Sampah. Sekarang, temukan informasi yang bersifat fakta dan data dalam audio pidato tersebut. Tuliskan temuan informasi fakta dan data pada sebuah tabel terdiri dari 2 kolom. Kolom pertama berisi fakta dan kolom berikutnya berisi data. Atau bisa juga kalian mengutarakan fakta dan data yang kalian temukan dengan teman sekelas. Kegiatan berikutnya, kalian harus menemukan kata-kata ilmiah
dalam teks pidato berjudul Masalah Sampah. Kemudian, tuliskan di dalam kolom tabel berikut. Kolom tabel tersebut terdiri dari 4 kolom. Kolom nomor, kolom kata ilmiah, kolom letak kata dalam paragraf, dan terakhir kolom arti kata. Contoh pengisian yang tepat adalah kolom nomor bagian 1, kolom kata ilmiah, berisi organik. Kolom letak kata dalam paragraf, berisi paragraf ke-1. Kolom arti kata, zat yang berasal dari makhluk hidup. Teman-teman boleh meminta bantuan guru di kelas ataupun anggota keluarga di rumah dalam mengerjakan latihan ini. Nah, setelah menyimak contoh pengisiannya, silahkan teman-teman menyimak kembali teks pidato audio berjudul Masalah Sampah. Amati dan temukan kata-kata ilmiah selain kata organik. Jika berhasil menemukan kata ilmiah, maka kalian bisa mencari pengertian dari kata ilmiah tersebut. Teman-teman, dengan mengamati teks pidato audio berjudul Masalah Sampah, kalian telah berlatih menemukan kata ilmiah. Selamat berlatih! Teman-teman, itulah materi yang kita pelajari pada bab 6, subbab C. Wah, pastinya teman-teman semakin paham ya akan materi menulis teks pidato ini. Baiklah teman-teman, pada rekaman pembelajaran selanjutnya, kalian akan mempelajari materi pada subbab D, yaitu mengidentifikasi kalimat persuasif dan ungkapan rasa peduli atau simpati dalam pidato.